Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita mau ngasih informasi-informasi menarik seputar dunia bisnis kayak gitu ya. Oke, sebelumnya kita mau jelasin dulu nih. Ini adalah channel edukasi bisnis marketing dan seputar dunia desain grafis. Betul. Jadi channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual desain logo, desain kemasan, sosial media, kemudian juga perizinan seperti OSS, NIB, dan HKI. Dan juga kita menjual cetakan kemasan seperti ini, kayak gini, ataupun seperti ini. Nah, jadi Kebun Desain ini sudah terdaftar juga ya di HKI mereknya, dan juga sudah legal gitu. Kita sudah punya NIB gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun, sampai mau dibantuin daftar-daftar legalnya kayak gitu ya, bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Oke, ada informasi menarik apa nih, Dek, seputar dunia bisnis hari-hari ini? Oke, ini ada hal yang menarik tentang Elon Musk. Elon Musk ini kan sedang ramai banget dibicarakan ya. Betul. Nah, ini dari Instagramnya Chris Murwanto. Silahkan di follow ya. Nah, kita akan bahas nih ya. Jadi headline-nya seperti ini sih. Marketing gaya eksentrik ala Elon Musk. No iklan, no problem. Wow. Elon Musk kan seneng yang nyeleneh-nyeleneh nih ya. Ya, padahal kan kita selalu memberikan edukasi tentang harus iklan, bla bla bla, harus marketing. Nah, ini enggak, dia no iklan, no problem. Apa nih ya? Apa dibalik ini semua kayak gitu ya? Kita bahas satu-satu. Di slide yang pertama, kunci sukses Tesla tanpa iklan, dealer, dan nego. Gila sih, tanpa dealer dan tanpa nego. Kan kalau misalnya kayak kita sebut aja merek deh, Toyota. Toyota itu kan selalu ngiklan, ada dealernya ada. Terus juga kadang bisa nego ya ke salesnya. Si promo juga gitu. Ini Tesla, no iklan, no dealer, no nego. Wow. Tesla bukan menjual mobil katanya, tapi emotional experience. Karena tidak bisa dinego dan tanpa dealer, Tesla jadi istimewa. Iya sih, Nu. Bener sih. Mungkin dia menjadi salah satu pionir mobil listrik gitu ya. Jadinya wah, ini belum booming banget, tiba-tiba Tesla hadir dengan experience yang kita pengen nyoba nih. Ya, kayak gitu. Dan emang nggak semua orang bisa beli Tesla. Jadinya ya si Elon Musk ya udah pede aja gitu. Gua mah target marketnya orang-orang berduit banget gitu. Jadi nggak usah pakai dealer juga ya, no problem. Iya, dia mungkin gini ya. Toh orang kaya di dunia itu sebetulnya banyak gitu. Ada ribuan, ada puluhan ribu tersebar di berbagai dunia. Di berbagai negara. Anggaplah dari total semua negara, satu negara punya 100 orang kaya ya. Pasti ada yang beli. Pada beli kan, karena gengsinya, karena karena experience-nya yang belum banyak orang nyoba kayak gitu ya. Betul sekali. Karena kalau orang kaya itu rata-rata mereka tidak peduli uang. Yang paling penting adalah mereka udah nyobain. Iya, benar. Pengalaman itu yang paling penting. Keren sih Elon Musk bisa sampai baca psikolog dari seseorang orang kaya gitu. Benar. Nah, kemudian dia wow of mouth, dari mulut ke mulut. Konsumen berperan sebagai crazy advocates. Wah, dia jadul banget sih ya pakainya ya. Pakai mulut ke mulut, tapi iya emang cocok untuk produknya. Iya. Kalau misalkan teman-teman produknya pas juga dengan yang seperti itu, kenapa harus ngiklan gitu ya? Tapi kan ini kan dia memang menggunakan WOM, tapi kan target pasarnya pas, karena kan orang kaya itu rata-rata punya komunitas. Nah, itu orang kaya biasanya ngeliling aja sih circle-nya, komunitasnya itu aja kayak gitu ya. Satu pakai beli, semuanya pasti pada pengen beli. Betul sekali. Wah, Bu, itu kok kalungnya bagus, beli di mana ya? Gitu. Saya juga pengen dong rekomendasiin tokonya kayak gitu. Ya. Wah, itu tasnya bagus. Merek apa tuh? Beli di mana? Kayak gitu ya. Ya. Kemudian mengubah experience pembeli menjadi partisipan. Artinya merubah pembeli menjadi member dari si Tesla. Jadi setiap Tesla mengeluarkan model baru, dia pasti beli.
Iya. Jual yang itunya, beli lagi. Kalau biasanya kan ada ya kayak gitu, bosan yang ini, jual aja deh kayak gitu ya. Buat beli yang baru kayak gitu. Iya. Kayak orang-orang iPhone ya, tiap tahun gitu ya. Wah, yang ini udah ketinggalan nih, beli yang baru Itu bener-bener kayak gitu tuh iPhone ya. Tapi iPhone mah kan masih ngiklan, masih ada juga dealernya. Iya. Maksudnya yang ininya lah, tiap tahun tuh ganti jadi user gitu ya. Tapi ini Elon Musk gila sih, gak ada dealer, gak ada nego. Lebih mengerikan juga gitu ya. Oke, kita bahas slide berikutnya. Elon Musk, advertising sama dengan mengeluarkan uang, promo sama dengan konvo. Nah, artinya tidak seperti anggapan umumnya pebisnis. Bang Elon Musk ini advertising bukan dibeli, tapi didapatkan. Jadi kan kalau misalnya kita ngiklan memang harus beli kan, harus bayar. Harus bayar. Tapi sebenarnya ngiklan itu harusnya kita mendapatkan. Bener gak sih? Ngiklan itu kita mendapatkan keuntungan dari ngiklan. Jadi ngapain sih kita ngiklan? Harusnya kita ngiklan itu nggak bayar. Iya. Mindsetnya dia seperti itu. Oh iya benar. Ya kan, harusnya ngiklan itu kita nggak bayar, tapi dengan iklan kita harusnya mendapatkan keuntungan. Iya. Jadi promo adalah bagaimana di percakapan, bukan tentang reklame kata dia. Jika memang layak atau worth it, tanpa promo pun bisa oke. Wah gila sih, bener sih. Elon Musk bener-bener pede banget dengan si produknya kayak gitu ya. Dengan kepedean produknya, dengan keunggulan produknya. Bahkan tanpa harus membayar untuk iklan, itu orang-orang malah tetap beli gitu. Tanpa harus ngiklan di billboard kayak gitu ya, tanpa harus ngiklan di TV misalkan kayak gitu. Itu udah secara gratis teriklankan dengan orang-orang yang pada beli kayak gitu, pada pengen tahu, pada pengen nyobain, di foto disebar di media sosialnya. Wah ini Tesla, terus di review sama youtuber kayak gitu ya. Keren sih, keren. Itu kan di review sama youtuber pun itu marketing gratis ya. Iya. Advertising gratis. Bener. Oke, slide berikutnya. Perbandingan belanja promosi merek otomotif. Kita lihat nanti ditampilkan ya. Toyota katanya melalui Facebook 62%, YouTube 18%, Instagram 18%, Twitter 2%. Kita bandingkan ya dengan yang lainnya. Tesla, Facebook 0, YouTube 0, Instagram 0, Twitter 0. Parah sih, jauh banget bedanya gitu. Iya, keren sih. Kita nggak kebayang ya, kita pikir ya Tesla itu emang marketing gila-gilaan gitu. Tapi ternyata enggak sama sekali. Ya, teori-teori umumnya yang kita dapat, yang kita praktekin itu ngiklan sebesar-besarnya untuk mendapatkan untung sebesar-besar. Bahkan kan yang dari Deddy Corbuzier itu yang jualan panci, dia sehari iklan 1 miliar. Iya. Buat sehari dapat jadi untung 2 miliar. Iya, gitu. Iklannya tuh 1 miliar loh gitu kan. Nah, si Tesla ini menjungkir balikan teori-teori itu dan praktek-praktek orang lain kayak gitu. Tapi dia bisa gitu. Artinya ternyata ada cara seperti ini dan bisa kita tiru kayak gitu. Tapi harus sesuai dengan produk kamu. Iya, benar. Oke, kita bahas ya. Kesalahan lazim bersosial media menjadi corong pesan jualan untuk menjangkau sebanyak-banyaknya audien ya atau customer. Kebalikannya, strategi Elon Musk, Tesla menjadi bahan untuk yang dipersakapkan. Iya. Sehingga dengan ongkos gratis Tesla tetap mendapat efek promosi. Iya, jadi topik yang diperbincangkan gitu. Tapi bener juga sih kalau dipikir-pikir, Tesla itu diperbincangkan di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Tapi Tesla sendiri tidak pernah iklan di media sosial tersebut. Iya, nggak ada lah tiba-tiba pas nonton YouTube ada iklan Tesla gitu kan. Buat di skip misalkan, nggak ada kan. Belum pernah tuh, saya juga belum pernah lihat iklan Tesla di YouTube kayak gitu. Iya. Out of the box sih. Iya. Keren. Oke, kita lihat slide berikutnya. Elon Musk ubah merek menjelma pada dirinya. Kita lihat ya, ada beberapa merek yang sudah dibuat Elon Musk seperti The Boring Company, Tesla, SpaceX, PayPal. Jadi Elon Musk ubah merek menjelma layaknya manusia. Jadi dia melakukan si mereknya itu jadi kayak manusia gitu ya. Bisa bercakap, berinteraksi tanpa ada strata jarak sosial. Karisma Elon Musk bikin merek identik, hal istimewa, koneksi user, produk, function, efeknya memperkuat. Contohnya seperti Twitter. Dia benar-benar memperlakukan Twitter itu layaknya manusia karena kan dia sering berbicara ya. Twitter itu
membungkam demokratis. Akhirnya dia beli Twitter. Dibeli tuh Twitter ya berapa triliun gitu. Iya kan? Dia kan bener-bener ingin mencoba membebaskan si Twitter itu biar kita bisa bebas berpendapat di situ. Artinya kan dia memperlakukan Twitter layaknya manusia gitu kan ya. Jadi orang-orang pun akan empati terhadap si Elon Musk. Oh iya bener juga ya, setiap kita bikin postingan tentang Twitter tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang ini. Tapi nanti ketika kita akan buat postingan di Twitter, itu harus dipertanggungjawabkan informasinya. Iya kayak gitu. Yap, mungkin jadi kita sebebas-bebasnya buat ngomong apa aja di Twitter, tapi tetap aja kan kamu harus mempertanggungjawabkan omonganmu sendiri. Nggak usah diblok-blok lah ya. Kalau kamu informasinya benar, kenapa harus takut? Betul. Kalau informasinya salah ya siap tanggung sendiri. Jawab. Karena kamu sudah menyebarkan hoax misalkan di situ ya. Benar. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Teknik jualan emas pakai behavioral science. Dengan background ilmu psikolog fisika, wah di luar negeri ada psikolog fisika ya. Elon Musk sangat mengendalikan behavioral science atau kebiasaan dari science dalam teknik jualan. Ketika terjadi blunder saat launching Cybertruck-nya, misalnya Elon Musk gunakan sebagai teknik Pratfall Effect. Kita belum tahu nih Pratfall Effect itu apa ya. Silakan searching sendiri. Jadi intinya emang sih pernah ada kesalahan pada Tesla truknya itu error atau gimana gitu ya. Sempat ini kan dicoba bahwa truknya Kuat ya? itu kuat, Tapi ternyata enggak. pas dilempar pakai bola besi pecah juga tuh kacanya. Iya. Terus wow, gimana nih gitu kan? Nah, akhirnya dia mikir gitu mungkin ya. Atau mungkin itu adalah salah satu strateginya mungkin. Seperti itu. Slide berikutnya, yang dicari pembeli skeptis, penjelasan yang logis. Itu ya. Yang dicari oleh pembeli yang skeptis itu adalah penjelasan yang logis. Jadi, walau Cybertruck ternyata tidak terbukti kebal peluru, tapi teknik Pratfall Effect bikin calon pembeli tetap antusias. Walau tanpa iklan dan endorsement, Cybertruck ternyata langsung dibanjiri sampai 146.000 unit usai saat di launching. Wah. Oh, ngerti. Maksudnya Pratfall Effect itu gini, Nu. Kan si Elon Musk membuktikan Cybertruck ternyata tidak terbukti kebal peluru ya. Tapi dia memberikan penjelasan yang logis secara fisika. Yang akhirnya bisa diterima sama si pembeli. Akhirnya si pembeli pun beli. Iya. Menurut pandangan kami ya. Jadi meskipun misalkan awalnya tuh kampanyenya bahwa ini tuh anti peluru loh, pas dicobain, loh kok pecah gitu. Kemudian Elon Musk bilang bahwa ini tuh logis. Kenapa pecah? Karena ini secara fisika, sains fisika gitu ya. Pas gitu, oh iya juga ya. Ya udah akhirnya tetap beli juga. Kayak gitu. Meskipun pada saat itu pecah kayak gitu. Iya, keren sih. Slide berikutnya ya. Resep rahasia Mas, great story, free promo. Jadi dia memberikan story yang bagus, itu sama dengan promo gratis. Walaupun suka publisitas, Elon Musk memang sejak awal tidak suka iklan dan menolak membayar ongkos promosi. Menurutnya, produk yang memberi great experience berpotensi mempromosikan kehebatan dirinya sendiri. Jadi produk yang bagus ya nggak usah dipromosiin, ngapain sih gitu. Iya. Kayak film ini, kayak film KKN di Desa Penari itu. Gimana tuh? Ya kan dia baru kan cerita, story-nya kan bagus banget tuh. Terus dibuatin film. Nah si filmnya itu baru berapa hari udah sampai 4,5 juta katanya. Gila sih. 4,5 juta di Indonesia loh ya, itu sesuatu hal yang wow dalam kurun waktu berapa hari kayak gitu. Ditonton sama 4,5 juta orang kayak gitu. Oke, itu bisa kita jadikan pelajaran ya. Ternyata ada strategi marketing yang gratis seperti yang dilakukan Elon Musk. Tapi dengan catatan produk kamu harus istimewa. Produk kamu kualitasnya harus bagus. Bukan hanya produk yang memang sudah lazim di pasaran, yang kompetitornya banyak. Ya tetap, kalau yang kompetitornya banyak, tetap kamu harus menggunakan iklan. Tapi kalau produk yang istimewa, beda dari yang lain, dan memang unik, dan tidak ada satupun di dunia ini yang punya, ya bisa seperti itu. Iya, benar banget. Dan itu menjadi dengan teknik yang tadi disebutkan Elon Musk itu bisa terjadi, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya tahu nih ada teknik ini, kita juga baru tahu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye.